Selamat siang. Selamat siang manusia-manusia yang dikasihi dalam dunia kripto. Iya. Ya. Di siang kali ini kita akan belajar, bukan belajar, ini mah nongkrong ya. Golda dulu nggak, ini ice americano ya. Oh ice iya, americano. Goldanya lupa lagi ya. Oh iya, Golda Goldanya. dulu. Next kita Asal siapin Golda. ya. Biar sep kena kan. Nah, oke. Kita sekarang melihat Bitcoin di level 97.621. Tapi ada sesuatu yang sangat lucu bro tentang level Bitcoin sekarang. Iya. Orang seolah-olah kayak, wah Bitcoin turun ke 97.000. Tapi kalian ingat nggak? Beberapa bulan yang lalu, ini tuh 70.000, 60.000. Dulu orang berharap bro ke 97. Sekarang 97 turun. Nanti di masa depan bro, aduh ke 200.000, aduh. Bahkan ini yang Kayak saya goblok banget gitu loh. paling ingat ya, 2 minggu yang lalu, Iya. mereka teriak-teriak, kasih koreksi dong altcoin. Saya Saya mau beli ke altcoin. sekarang koreksi, Iya. takut ntar lebih turun lagi. Ntar lebih turun lagi. Gitu. Iya. Gimana gitu bro? Ya itulah market. Dimana kalau di market memang kita harus bergerak kebalikan dengan emosi manusia. Ya betul. Di keadaan yang ada seperti ini kita lihat ya, mungkin sebentar. Fear and Greed Index ada di mana? Karena nggak bisa bohong bro. Ya koreksi di market, wow. Actually sekarang ini masih greed bro. Ya. Market masih greed sekarang. Di level 74, yang mana belum fear. Belum Belum fear ya. Jadi tapi juga bukan extreme greed. bukan extreme greed juga. Extreme greed di 2 minggu yang lalu. Ya. Ya, ketika kita ya ada di level yang tinggi ya, di atas 100.000. Sekarang actually relatif tidak terlalu greed juga, tapi juga belum di level takut. Jadi di sini ya kita sebagai seorang market participant yaitu adalah berpikir kebalikan yang orang lain pikir. Orang lain pasti sekarang udah ketakutan, merasa bahwa cycle-nya ini udah selesai. Tapi smart money yang lain mungkin mencoba untuk positioning ke market. Ya. Karena ya ketika orang takut itu saatnya kita beli, dan ketika orang euforia itu saatnya kita jual. Ya. Ya, kita udah ingetin ke teman-teman 10 hari yang lalu buat mulai trimming altcoin, kemudian moonback strategi, dan harusnya sekarang udah ada yang namanya fresh powder bro ya. Harusnya. Udah punya capital buat direalokasi. Itu kan money management yang benar bro. Yes. Dan kita juga lihat di mana teman-teman banyak yang minta koreksi, dikasih koreksi. Kadang gitu manusia dikasih turun, mau lebih turun lagi. Mau lebih turun lagi, akhirnya nggak pernah kejemput. Benar. Akhirnya ketinggalan, ya kan? Akhirnya jadi penonton. Karena ya dunia ini begitu bro. Orang yang sukses di semua bidang, termasuk di kripto juga butuh penonton. Kayak kita kan kalau nggak ada penontonnya nggak seru bro. Iya. Ya, kalau nggak ada yang kena sideline capital tuh nggak seru. Nah, ini ada yang bilang bro, ya nih, ini di spam nih sama Agustan namanya. Bahas ekonomi global bang, please, gue penasaran banget. Oke, karena lo penasaran kita bahas ekonomi global ya. Ini kita lihat di sini ya, Jepang, kita lihat yen-nya itu extend ya, slide dari kemarin ya. Dan ini kan quotes dari si Katsunobu Kato ya. The government is deeply concerned about the recent currency moves, including those driven by speculator. Jadi banyak yang nge-short yen bro di market. Oke. Dan kita lihat ada perbedaan pandangan terhadap cara bank-bank sentral di dunia ini mainin kungfu fiatnya ya. Jadi kalau dari US sendiri, US itu hawkish bro dengan kemarin rate cut dari Jerome Powell, tapi BOJ itu melakukan kungfu yang berbeda ya. Yaitu mereka justru dovish ya. Mereka punya pandangan yang berbeda dengan bank sentral US. Nah, ini dampaknya apa? Dampaknya ke beberapa negara yang nggak melakukan apapun bro, intervensi apapun dari segi bank sentralnya, currency-nya itu akan mengalami pelemahan. Termasuk yang kita lihat di currency negara yang namanya Konoha bro. Ya, jadi di negaranya Naruto itu currency-nya itu mengalami penurunan ya ke level 16.300. Jadi gimana tanggapan lo dengan situasi ekonomi makro yang seperti ini? Ya, pertama memang makro sekarang ini yang paling sulit bro untuk diprediksi. Banyak sekali ahli geopolitik, ahli ekonomi, ahli politik juga. Jadi gak ada yang tahu ya 2025 ke depan ini akan seperti apa. Bisa tiba-tiba perang. Iya, bisa tiba-tiba perang. Invalid semua kita punya prediksi kan. Atau tiba-tiba kayak ada major recession di dunia ya, bahkan bukan di US. Karena kita melihat ya inflasi levelnya tinggi.
kemudian daya beli masyarakat dimanapun menurun, ya, ekonomi mengalami perlambatan, dan ketika hal itu terjadi, ya ini biasanya kayak mata uang ini bergejolak, yang mana itu adalah amplifikasi sebenarnya dari keadaan ekonomi yang kurang baik-baik saja, ya, saya bilangnya kurang baik-baik saja. Nah, kita pun sebagai pelaku pasar, entah itu teman-teman, ini berlaku untuk semuanya ya, untuk teman-teman yang entah itu investor kripto, investor saham, investor pasar uang mungkin, ini adalah keadaan yang paling tidak menentu sebenarnya. Kalau di kripto sendiri, kita satu memang geopolitik ini tidak menentu, tapi kita juga melihat, kita ngitung lah siklus 4 tahunan ya, kita ngitung siklus halving, sekarang kita ada di siklus halving, yang mana harusnya ada potensi kenaikan ini sampai September 2025 ya harusnya, karena 500 hari setelah halving itu jatuhnya di September 2025. Jadi harusnya ya teman-teman di sana ya harusnya market bisa masih ya ada ruang untuk bergerak ke sana. Tapi ya koreksi seperti yang terjadi hari ini ya ini juga adalah part of the market ya. Jadi nggak mungkin semua itu naik parabolik tanpa ya adanya penurunan. Kalau itu nggak akan sehat ya struktur marketnya. Ya. Nah, kita lihat bro di sini apa secara price action sendiri, ini kan Bitcoin ini mengalami pelemahan lagi bro, kita lihat di sini ya kan. Dan bagaimana tanggapan lo? So far Bitcoin drop di bawah 100.000 ini kayak kenapa jadi orang panik? Karena 97.000 itu level yang didamba-dambakan hanya 3-4 bulan lalu. Ya, 100.000 ini kan kemarin ini kan apa level psikologis yang harus dipertahankan sebenarnya ya. Dan kita pun juga sempat menggambar kemarin trendline ya, harusnya kita bouncy di sini. Sempat bouncy ya, tapi malamnya kemarin karena drop lanjutan dari SPX, itulah mengapa market tiba-tiba juga akhirnya drop lagi. Dan kita sebenarnya sekarang breakdown di dalam trendline ini ya, yang mana sebenarnya ya membuka peluang ya kita koreksi lebih jauh ya sampai ke range low 90.000, tapi itu yang saya pribadi nggak harapkan, karena kalau kita lihat di H4 ya ini selling pressure-nya juga sebenarnya udah mulai berkurang dan kita pun mendekati ya yang namanya area order block, bullish order block di H4 chart ya. Jadi kalau ini playing out ya harusnya ada relief pump ya, atau at least harga berkonsolidasi dulu untuk kita retest lagi ke 100.000 ya. Karena di semua time frame ya kita udah menunjukkan ya kalau kita udah massively oversold ya. Daily chart udah oversold dan ini pun juga udah di area yang harusnya bouncy ya, demand area yang harusnya bouncy di daily chart Bitcoin. Ya. Nah, di sini kita coba moving forward ke Ethereum bro, di level 3.374 ini. Ya. Kayaknya holdernya banyak yang makin menangis bro. Benar ya. Kemarin Ethereum harusnya ada di range yang bisa bouncing ya, tapi sempat bouncing juga, tapi juga kena drawdown lanjutan. Tapi ini situasi makro ya, jadi teman-teman ini bukan apa, ini bukan spesifik di crypto marketnya, tapi ini adalah overall global market. Karena kita lihat pelemahan dari semua currency di dunia. Saham pun juga sama. Saham pun juga sama. Jadi outlook saya ya untuk Ethereum, saya pun juga holder Ethereum dalam price yang dalam size yang cukup besar ya, persentase by portfolio. Saya lihat monthly chart, 3-month chart, I think still a very good pre-breakout ya, massive pre-breakout pattern. Tapi kalau kita lihat daily chart, memang sekarang Ethereum ini juga ada chance ke 3.000 ya. Sebenarnya kita revisit dulu bullish order blocknya di daily chart sebelum kita lanjutin rally. Tapi balik lagi ya, teman-teman, nggak ada jaminan ini ke 3.000. Bukan berarti ada chance ke 3.000, oke, terus teman-teman kayak nunggu ya, tapi nggak membeli mulai sekarang, karena ini actually area yang cukup oke buat scale in teman-teman. Jadi beli di 3.400 ya, kemudian 3.300 sampai ke 3.000 ya, kita membangun yang namanya entry dan not a bad area buat mulai building position buat teman-teman yang ke sideline di Ethereum ya. Jadi jangan beli ketika hijau ini terjadi ya. Mungkin saya gambar ya teman-teman biar tahu nih, jangan membeli di area yang ini ya, karena area ini adalah area di mana harusnya ya kita menjual, tapi kita membeli ya ketika turun ya, kita building average dan ya kita tahu ini in the long run akan kemana, karena chart 3 bulanannya
masih sangat oke ya, pre-breakout pattern. Nah ini gue ada pengen pertanyaan nih bro, ke teman-teman yang viewer yang nonton ini, kalian tuh lebih prefer show seperti margin call tuh diadakan lebih sering atau justru 2 minggu sekali? Nah coba kalian jawab dulu nih biar kita bisa tahu. Kalau misalnya lebih sering ya kita buat lebih sering, tapi kalau kalian lebih pengennya ya 2 minggu sekali, 3 minggu sekali. Kalau nanti nonton ini yang non live, coba kalian komentar juga. Kenapa kalian pengen margin call lebih sering? Fungsinya untuk apa? Iya. Ya dan bermanfaat atau enggak? Harus minggu 4 kali, buset bro. Sabar, ada kerjaan juga kita. sabar. Ini show yang kita memang hobi ya, dan gue sama Bro Kakak memang sangat happy dengan show ini karena menurut kita seru. Dan teman-teman jangan lupa ya bro ya. Kayaknya kemarin kan kita bilang ya, kalau 325.000 di Discord kita akan keluarin 3 modul ya gratis atau 5 berapa kemarin? 5 mungkin 5 ya. Jadi teman-teman ini banyak yang nggak ngerti bro. Kita kan punya private community ya. Kita punya gratis ya. Gratis ya. Jadi kalian tinggal masuk ke private community kita, itu linknya itu ada di situ tuh, dapatkan edukasi dan berita terbaru gratis setiap hari di Discord. Jadi apa aja yang kalian dapetin kalau kalian masuk ke situ gratis. By the way, ini gratis, ini nggak ada jualan apa-apa. Kalian tinggal masuk Discord, download aplikasinya. Itu di situ ada bagian umum ya, di mana ada berita harian. Jadi itu berita paling up to date tentang kripto ya. Setiap harinya kalian bakal disajikan berita di situ. Ada edukasinya juga, Bro Kakak sendiri yang isi edukasi setiap hari. Ada modul-modul gratis yang kalian bisa cek di sana. Ya udah ada beberapa. Tapi kalau sampai 325.000 nanti kita masuk lagi. Jadi jangan lupa ya kalian untuk bergabung di Discord kita di bawah. Nah kita langsung lanjut bro. Jadi ini ada naratif yang gue lihat cukup menarik, yaitu naratif AI bro sini. Dan AI ini kan kalau kita lihat di capital market di bidang equity itu udah jalan duluan. Kita lihat dari yang Nvidia, semiconductor itu semua udah jalan duluan. Crypto ini agak lagging, tapi kita akan coba masuk secara price action ke koin yang lebih spesifik. Karena gue paham di sini teman-teman itu nggak suka naratif yang cuma ngawang, tapi mereka mau tahu apa sih project-project yang menarik. Jadi pertama kita akan lihat, of course yang paling besar yang semua orang tahu nih, jagoan kali masa dan dari masih 20-an ya. Benar. Yaitu Bitensor atau TAO. Jadi teman-teman, kita memang punya tesis bahwa Q1 2025 itu akan menjadi eranya artificial intelligence. Ya. Mengapa artificial intelligence? Karena kita lihat data historis ya, funding AI itu selalu terjadi sangat berat di Q1. Ya. Perusahaan-perusahaan tech seperti Microsoft juga ya, mereka cenderung mencoba meningkatkan earning mereka di bidang artificial intelligence itu saat Q1 di setiap tahunnya. Ya. Dan kalau kita lihat pergerakan harga crypto AI ya di Q1 itu terus mengalami kenaikan ya. Ini kalau kita lihat pun ya, naratif indeks AI setiap Q1 ya, teman-teman bisa lihat ya. Ini Q1 2021 rally, Q1 2023 AI rally. Ya. Dan kita lihat juga Januari 2024 Q1 AI rally. Jadi ada chance ya, project-project AI ini juga mengalami rally di Q1 2025 mendatang. Ya. Namun sekarang ya bro, banyak sekali project AI yang lagi diskon. Tentunya bukan ajakan menjual atau membeli ya. Kita ini hanya wujud analisa internal karena kita mengelola uang kita sendiri dan bukan acuan investasi buat teman-teman. Jadi kita sampaikan apa yang kita lakukan sendiri. Dan mungkin itu pun bisa analisa internal kita ya bro ya. Bisa menginspirasi teman-teman. Tapi bukan berarti jadi acuan, karena ini analisa internal yang kita pakai di kelola portofolio kita sendiri gitu. Kalau teman-teman mau ya atau terinspirasi ya dengan apa yang kita lakukan ya, teman-teman harusnya ini menjaga risiko sesuai dengan kapasitas risiko masing-masing. Karena setiap orang beda bro ya. Pertama kita ngomongin TAO ya atau Bitensor. I would say ya ini adalah area yang cukup oke ya di weekly chartnya Bitensor. Not a financial advice ya, dan teman-teman harus do a consideration. TAO ini retest di area sekitar 400. Yang mana ini pun ini adalah support mingguan ya untuk Bitensor atau TAO. Dan ya harusnya ya kita memperoleh some sort of bounce ya di area 400 ini. Kalau market bottom di sini ya, Bitensor ini bisa menjadi opsi yang cukup oke di area 400 ini. Dan short term target kita bisa melihat ya range high-nya di 700 yang mana ya itu ada potensi 76% dari sini. Teman-teman bisa building ya average untuk entry ya. Karena dalam jangka panjang ya kita bisa melihat target TAO ini ke $1.000 ke 4 digit. Jadi kalau sekarang merasa TAO atau Bitensor, orang bilang ini adalah Bitcoinnya AI. Jadi nggak ada masalah ya untuk membangun di sini, building, mungkin membeli, oke.
Dan ketika harganya nanti ya ada adjustment lagi, ya teman-teman bisa menerapkan yang namanya multiple entry strategy. Jadi ingat ya, ini range yang oke untuk membeli, tapi jangan ya sampai teman-teman ini masuk hanya dalam satu kali saja. Jadi build multiple entry strategy, karena yang akan ya kita bahas mungkin bukan cuma TAO ya, tapi juga berbagai koin-koin AI yang lain. Nah, ini bro, tadi ada yang bilang margin call tuh 3 kali sehari. Lu kira minum obat. Iya. Nah, ada yang terakhir ini, market hancur. Ini 97.000. Nanti gua akan bilang, nanti ketika nanti ada waktunya Bitcoin $1 juta bro. Orang kayak, Yes. market hancur. Ya. Ya that's why retail tuh selalu hidupnya begitu-begitu aja. Nah, nextnya coba kita lihat salah satu jagoan lama kita yaitu Render bro. Apakah Render ini masih ada potensi? Secara price action lu lihatnya seperti apa Render ini sendiri? Render ini juga salah satu AI projects ya yang patut teman-teman perhatikan, karena ini juga big mover juga di Q1 2024 kemarin. Render sekarang saya lihat ini melakukan retest bro ke dalam important weekly areanya ya. Dan secara psychological support ini ada di area $7. Yang mana itu harusnya bisa menjadi area support yang harusnya ya bouncy. Dan kita pun bisa bangun ya Render average sampai 6,5. Kita menerapkan yang namanya multiple entry strategy di range ini, dan target ya ada chance lagi sebenarnya Render ini di cycle ini mengunjungi ya range high-nya di tahun 2024 awal ya, yaitu adalah di $13. Jadi kalau teman-teman punya tesis yang kuat ya tentang Render, ini bisa mulai ya membangun multiple entry di area 7 sampai 6,5, karena ini adalah a juicy dip ya, a juicy discount. Dan kalau kita lihat Q1 outlook-nya di altcoin dan lain sebagainya, harusnya ya kita mulai mengalami kenaikan. Jadi ini adalah a gift ya yang harus teman-teman manfaatkan, karena hari ini pun saya juga melakukan ya beberapa pembelian dan juga rebalancing di portofolio. Karena kalau kita lihat Render pun sekarang juga ada di area equilibriumnya di weekly chartnya. Ya. Harusnya di sini ada some sort of rejection dan selling pressure-nya melemah. Nah, di sini gue mau lihat bro, satu koin juga bro, yaitu NIR Protocol. Yes. Bagaimana secara price action NIR Protocol ini seperti apa? NIR juga AI naratif ya. Ya. NIR saat ini saya melihatnya ini dia ada di bullish order block di weekly chartnya ya. Balik lagi. Karena kan ini bro, secara market cap juga NIR kan paling besar ya. Kalau kita lihat dari dibandingkan Render ya hampir double, nggak double sih 1,8 kali, tapi hampir double dari Render punya market cap di 6 billion. Sekarang NIR di area $5 ya, ini harusnya mulai ini bro ya memperoleh ya buying pressure di sini, supaya apa? Supaya mulai berkurang lagi ya selling pressure-nya, dan kita bisa melihat some sort of recovery bounce dari NIR, karena ini areanya di weekly chart ini adalah area yang harus dipertimbangkan ya saya bilangnya. Ini adalah weekly ya bullish order block, yang mana kita bisa ya membangun yang namanya multiple entry di area 5 ya sampai 4,7 ya untuk NIR protokol. Ya. Nah, untuk artificial super intelligence lu lihat ada potensi gak bro di FED ini bro? Oke. Gabungan ini. Ya. FED saya juga cek chartnya ya, sama ya. FED ini juga lagi mengalami diskon ya. Kita juga bisa melihat di area 1,27 sampai area bahkan $1 ya di sini. Ini adalah area yang harus bounce ya buat FED. Kalau teman-teman punya tesis yang kuat ya terhadap koin ini, ya nggak ada salahnya bro untuk mulai membangun ya exposure, karena ini pun kita juga ada di weekly trend line untuk FEDs, dan juga ada di weekly horizontal area ya. Harusnya ya ini dia di sini developing yang namanya higher low, karena ini dari titik low dan higher low. Harusnya ya di sini udah developing higher low baru. Yang mana kalau ini ya respected areanya, kita akan melihat move yang seperti ini ya, sama seperti move sebelumnya, yaitu adalah continuation sebelum ya. Kalau kita lihat chartnya ini kan dalam jangka panjang ya, ini juga sangat pre-breakout vibe ya. Kita mungkin bisa melihat ya market yang dumpy
Tapi koin-koin yang seperti ini, ya ini kita nggak akan pernah tahu seberapa tinggi ya dia ini bisa naik. Karena long time frame always matters daripada low time frame. Terus teman-teman abusing leverage karena itu adalah hal yang kurang bijak. Ya. Kalau kita bisa melihat price action yang seperti ini ya, seperti ini mungkin terjadi ya, karena range high di 2024 Q1 balik lagi itu adalah high dari berbagai koin artificial intelligence atau koin AI. Oke. Nah di sini kita melihat juga bro, spek itu seperti apa secara price action? Oke, spek ini adalah project juga ya, yang mana ini project yang membangun berbagai AI agents ya. AI agents kita udah sering bahas ya ke teman-teman bahwa AI agents sangat hype dan juga populer sekarang. Kita juga percaya bahwa AI agent akan menjadi peran penting di naratif altcoin di Q1 ya 2025 nanti. Yang mana ini juga pre-breakout 5 untuk spektral. Ya, kita bisa melihat range high-nya ada di November 2024 ketika harga itu di 18. Oke. Dan ini pun kita juga bisa di sini developing yang namanya higher low lagi. Jadi low, higher low, higher low ya. Sama ya market codingnya untuk spektral yang mana ya ini areanya cukup ya ideal untuk mengalami ya yang namanya bouncing. Jadi saya expect-nya ya ini seperti ini ya. Nah, sama ya dengan pattern yang kita lihat di FEDS. Ini juga mungkin playing out di spektral. Jadi it's a good area untuk mempertimbangkan ya melakukan pembelian di dip. Ya. Nah, next ya bro, the graph. Oke. Nah, GRT sama juga ya. Ada massive correction yang mana dia visit ya gap yang ada di 0,2 ya. Ini pun harusnya ya sama juga diskon yang bisa dimanfaatkan kalau market di sini bottom dan rally ya kita konsolidasi dulu dan juga possible next leg up karena kalau kita lihat GRT ini juga pattern jangka panjangnya ini juga sama ya seperti FEDS.ai ya di mana harusnya ya di sini kita melihat some sort of bounce untuk mengantar ya harga ini possible ke 0,4 untuk GRT secara teknikal. Ya. Nah, ini kan ada narasi bro, narasi baru yaitu apa? Sabar sebelum ke narasi barunya. Iya. Coba kasih bocoran dulu bro. Q1 di depan tuh seperti apa? Kita share sedikit lah webinar yang kemarin di sini. Oke, ya. Biar teman-teman bisa dapat edukasi gratis juga di sini. Nah, dari webinar ya mungkin sedikit ya bro yang bisa kita bahas. Kita bilang ya mungkin di Q1-nya itu adalah tentang pergerakan AI dan juga AI agent. Ya. Dimana kalau kita melihat ya mention tentang AI itu selalu spiking ya setiap awal tahun 2021, 22, 23 dan 24. Selalu ada pattern ya di berbagai koin AI karena Q1 itu selalu bertepatan dengan Consumer Technology Association atau CES. Yang mana CES itu topiknya selalu membahas tentang AI development. Jadi ada suatu seminar ya yang membahas tentang development AI dan Microsoft pun yaitu adalah salah satu ya perusahaan yang sangat menggalakkan AI. Dan kalau kita lihat ini adalah data dari Sherwood. Ini menunjukkan big tech company ini spending a lot of money on AI. Kita bisa melihat Meta, Microsoft, Amazon, Alphabet. Ini jor-joran ya saya bilang untuk mendorong adopsi AI. Ya. Jadi kalau kita menyesuaikan ya dengan konsep bahwa perusahaan-perusahaan Web3 ini adalah mirror dari perusahaan Web2, ya nggak ada salahnya ya kita untuk positioning beberapa play di perusahaan crypto AI ya atau altcoins crypto AI karena ya data historis itu biasanya ya selalu berirama. Jadi Q1 a very big possible bahwa AI akan flourish lagi kalau kita lihat dari data-data ya yang ada sekarang dan ini juga ada datanya ya bahwa total funding ya tentang AI itu juga cenderung ya mengalami kenaikan ya ketika Q1 ya 2023 kemarin dan ya harusnya ya kita juga bisa melihat juga ya di sini funding dari AI agent ini juga mulai meningkat di 2024 kemarin ya. Jadi we will see ya
teman-teman. Jadi AI ini bakal jadi narasi yang menarik ya, bro? Yes. Gimana kalau narasi AI agent? Kemarin kan yes. sempat bocorin dikit lah. Kemarin ada Eliza, bro. Kita Eliza bahas naik berapa kemarin di webinar ya. Coba tunjukin bro di webinar ya. Slide-nya ada nggak? Slide-nya ada ya. Dimana kita kemarin membahas tentang 2 bro, possible AI agent naratif. Iya. Pertama kita kasih ke teman-teman Eliza. Iya. Oke. Dan yang kedua kita juga kasih juga Cerebro. Nah sebentar bro. Teman-teman ini kan apa namanya ketika mereka bingung kapan sih dapat seperti ini informasi kayak kapan margin call, kapan ada webinar. Itu selalu Discord kita tuh bukan cuman ini ya bro ya, edukasi gratis yang kita kasih, berita gratis, tapi juga pengumuman ya. Jadi kalau kalian mau tahu kapan margin call, ya kalian masuk ke Discordnya biar kalian tahu nextnya margin call. Linknya di mana bro? Ada di bawah langsung ya. Oke ya, jadi teman-teman. Atau kalau ke Instagram gue juga ada linknya di situ, lo Instagram dia juga ada linknya, semuanya ada linknya. Oke? Langsung lanjut bro. Ya, jadi Cerebro dan Eliza ya mengalami kenaikan ya dari terakhir kali kita bahas di webinar ya. Ada tesis yang sangat kuat bro, mengapa AI agent ini kita sangat yakin di Q1 ini, Q1 depan ini ya, ini akan menjadi sesuatu yang sangat penting ya, karena kita lihat platform-platform seperti Virtuals yang mana AI agentnya ini bahkan sudah sampai 10.000 yang di-create di platform tersebut. Itulah mengapa kalau kita lihat ya harganya virtual itu mengalami kenaikan yang signifikan. Tapi kalau teman-teman mau lihat ya alternatif token yang memiliki narasinya bukan AI agent, tapi AI agent creator. Yaitu ada AI agent creator. Yang mana virtual ini juga AI agent creator. Platformnya itu adalah Spectral dan juga Autonolas atau Olas. Jadi 2 ini ya Spectral dan juga Olas ini sama-sama virtual. Kalau virtual kan udah billions dollars market cap-nya. Ya, ini based on base dan udah billions market cap-nya. Tapi Olas dan juga Spectral, ya ini 2 ini bisa dijadikan pertimbangan ya. Sekali lagi teman-teman, kita nggak berinvestasi ke 2 project itu, nggak terafiliasi juga. Kita hanya membahas ya, karena Spectral, Olas sama-sama lagi diskon sekarang, both AI agent. Ya mungkin bisa kita membahas sedikit tentang price action-nya virtual ya. Virtual sekarang juga mengalami koreksi yang signifikan ya. Ada chance memang ya, virtual ini retest dulu ke area di 1,8. Yang mana ini ya harusnya flipping. Yang namanya dia memiliki previous resistance turns into support. Dan ini ya harusnya ada trend line yang ini menjaga ya. Jadi my best skenario ya untuk virtual ya kita retest dulu ya ke 1,8, 1,7 sebelum mulai ya melanjutkan kenaikan yang dialaminya ya. Karena ini bin non-stop ya teman-teman, dari November 2024 dia udah naik 700% ya, sama seperti BGB yang udah kita call sejak lama ya. Jadi teman-teman, itulah pentingnya multiple entry terus moonback. Kita udah saranin teman-teman untuk moonback strategi 10 hari yang lalu di margin call, dan coba cek semua harga altcoin dari 10 hari yang lalu. Pasti dipnya lebih dari 50%. Ngomong-ngomong soal dip 50% bro, ini kan banyak bilang tadi market merah. Coba kita buka itu deh, bubble-nya dulu bro. Karena market merah, tapi kayaknya ada yang hijau nih bro hari ini. Bener ya. Karena gini, waktu itu kan dibilang Kalimasada hoki, ya kan? Yang uang lu 30 juta jadi 7 miliar itu hoki, ya kan? Katanya cuman sekali. Karena kita kan pendekar 3 cycle di sini, ya. Jadi coba ditunjukin dulu bro, bubble-nya bro. Oke, ya. Di bubble-nya ya ini cuman 1 bro ya. Tapi kalau kalian mau kayak beginian ya, offers kita nggak akan share di margin call, itu cuman untuk di dalam. Oke, coba share. Itu buat yang pelajar di Akademi Kripto ya. Coba lihat, buka bro. Oke. Nah, ini untuk bubble-nya ya. Dia cuma 1 bro yang hijau ya. Ada 2 ya, tapi yang naiknya signifikan kan cuma 1. Apa namanya, koin kan? Tuh. Iya. Fartcoin ya. Ketika Fartcoin ini coba bro di-share GM-nya bro. Oke ya. Ini ke Fartcoin ya. Jadi saya tuh nggak beli banyak koin bro. Jadi hanya 10 koin ya. Fartcoin ini 16 juta ke 4M. Ya. Kan ada yang bilang tadi kalau modal kecil itu tidak bisa kaya dari kripto. Kan ada yang ngajarin gitu. Kalau investasi modal kecil katanya nggak bisa kaya dari kripto. Tapi ini katanya Kalimasada hoki kan. Cuman sekali tuh Shiba 30 juta jadi 7 miliar. Ini 16 juta jadi 4 miliar. 4M lah ini. Ya. Karena ya selalu ada ini. Coba ada yang bisa ngalahin nggak nih portfolionya? 16 juta jadi 4 miliar. Real portofolio terbuka di decentralized exchange. Iya, saya harap ya masih bisa 10x ya harusnya ya. Semoga 16 juta berarti jadi 40 ya. Iya.
16 juta rupiah ya. Tapi kan kalau sekarang dibilang, oh apakah masih bisa masuk bang? Oh tentu tidak, jangan sekarang dong bro Iya ya. benar. Karena Tentu ini tidak. ya udah kita bahas di dalam ya bro. Nah apa gini bro, kita bikin modul, gini bro. Kita bikinin khusus deh untuk yang di dalam. Yes. Modul cara hunting meme coin, tapi study case Fartcoin ini, gimana cara lu analisanya. Oke. Kita buatin kali bro, di Desember ini. Iya. Buatin ya, satu modul, buat di dalam, study case cara hunting meme coin seperti Fartcoin. Ya, karena ini mungkin ya kita bahas sedikit ya tentang ya post kita di dalam private community. Ya jadi kalau Nah yang pada member pada mau nggak ya, dibuatin modulnya, ya, study karena case Fartcoin. di sini kita di dalam community ya ini memang selalu kita share ya bro. Ya. Link Discordnya di bawah. Dimana di sini ya kita bilang di 29 November ya. 60x on Fartcoin ya, 26x on Opus dan 17x on ACT. Yes. Itu base dari analisanya ini bro. Kita menggunakan tools yaitu dari Kaito.ai. Ya. Jadi toolsnya pun juga kita Berapa tuh subscribe-nya. harganya bro, toolsnya? Ya toolsnya ratusan juta lah satu tahun. Toolsnya ratusan juta. Di mana di situ kita melakukan ya bro analisa mindset. Ya, jadi kalau gua tanya kalian, value yang kalian dapatkan dengan data yang kita agregat di aplikasi AC ini berapa? Ini kalau kita hitung ya bro ya, bahkan ada di website kita nih. Tahu nggak harganya kalian berapa ini semua? 726 juta nih harganya ya. Jadi data agregat ya, bukan aplikasi kita ya. Data agregat di sini subscription 726 juta per tahun. Ya. Ya. Jadi kalau dibilang, oh 17 juta mahal, ya silahkan. 726 juta. Karena isinya ada data yang bikin 16 juta jadi 4 miliar di dalam. Nah lu silahkan nilai sendiri. BGB berapa persen bro naiknya bro? BGB naik 800%. 800%. Cuman kita satu Indonesia yang call. Satu Indonesia Raya. Cuman kita. Ya. Jadi itu ya bro ya. Untuk teman-teman yang mau mendapatkan informasi bisa langsung gabung ke Discord gratis kita. Nanti kita bisa belajar bareng di sana. Nah ngomongin soal 16 juta jadi 4 miliar bro. Iya. Apakah menurut lu ya, ini kan banyak teman-teman yang suka tanya bro, status sosial tuh ada hubungannya nggak dengan pasangan? Waduh. Langsung waduh kali mas ada. Kalau Ada langsung nggak, ini bro? ya bro. Kalau langsung ini ya tiba-tiba ya. Ya ada. Pertanyaan lah. bro. Ya. Apa itu pertanyaan? Pertanyaan, apakah status sosial ada hubungannya dengan pasangan atau tidak? Ya pasti. Ya status sosial sama pasangan. Ya pasti bro jawabannya. Jadi kalau beli Fartcoin tuh berubah tuh pasangannya? Enggak berubah atau gimana tuh? Udah Jangan hati-hati lo ngomong lo. Ini gue lagi begini nih, tapi lo nggak liat pistolnya nih. Gue lagi begini nih. Tapi berubahnya udah dari zaman si Bainu dulu bro, gimana ya? Oh, jadi Berubahnya double. udah si Bainu. Jadi double, oke. Iya. Nggak, tapi lu ada merasa perubahan nggak dari pasangan lu sendiri? Ketika sebelum lu mapan seperti sekarang sama lagi berproses tuh, apa perbedaannya? Atau itu mengubah justru dinamika dalam hubungan atau enggak? Gini, rasa kepercayaannya meningkat. Ya. Karena sebelumnya saya itu kan hanya membawa janji, bro. Aduh, kali Mas ada emang sukanya janji-janji nih, janji-janji Benar. palsu. Jadi kayak politisi cinta ya. ini. Saya awalnya membawa janji. Janji. Janjinya apa tuh waktu itu? Beli Fartcoin. Janjinya yaitu untuk ini. Janjinya saya nggak pernah bilang mau kaya bersama sebenarnya. Oke. Bahagia bersama. Iya, itu dia. Ya. Oke. Udah ini ya, semakin paham umpannya. Semakin ya. paham gua. Umpannya semakin paham. Umpannya udah paham. Umpan lambung. Umpan ya. lambung langsung gua tangkap Kayak pakai gini ya? kaki. Set. Gitu. Nah. Set. Jadi ya itu ya. Jadi kalau teman-teman selalu punya pasangan, Ya. selalu bilang lah bro. Yuk kita berproses bersama. Jangan dijanjiin kayanya bro. Jangan Tapi dijanjiin saya kaya. janji saya akan jadi orang yang lebih baik lagi Oke. dari saya yang sebelumnya. Dan itu lebih achievable. Menurut lu mending cari status dulu atau enggak kalau gitu? Status sosial. Ya maksudnya dengan mereka berjuang di sini, Yes. mereka mencoba mencari merubah hidupnya. Menurut lu mending benahin diri sendiri dulu atau sambil nyari? Harus ada derajat minimal dulu bro. Supaya kita juga bisa dilihat oke juga Tapi kan dari lu lawan Shiba jenisnya. minjem bro. Ya minjem. Minjem duit. Benar. Itu mau kondo itu bro. Gimana bro? Tapi Sarannya ini kontradiktif nih sama kelakuan aslinya nih. iya, tapi balik lagi bro ya, waktu itu ya saya punya keyakinan yang tinggi dan Iya. istri saya juga percaya ya dengan keyakinan itu. Iya. Jadi kalau bisa dilakuin bersama ya kenapa enggak sebenarnya? Karena yang penting kan proses bersamanya itu, Oh. bukan hasilnya. Bukan hasilnya. Bukan hasilnya. Karena bisa saja ya di dalam kehidupan ini kita udah lakukan yang terbaik tapi hasilnya tidak mengikuti Ya. dan itu nggak apa-apa. Betul. Kamu akan tetap sukses.
ya, cuman mungkin belum sekarang ya suksesnya. Mungkin sekarang belajar dulu untuk nanti lebih sukses, lebih besar lagi. Iya. Jadi jangan membandingkan juga ya bro dengan achievement orang lain. Ya misalkan kayak, wah dia kok selalu beruntung Iya. dan sebagainya. Tapi teman-teman nggak tahu prosesnya dalam mencapai keberuntungan itu. Iya. Mungkin kelihatannya seperti beruntung. Iya. Tapi actually kita setiap hari tangannya hampir buntung ya Iya. hidup ini ya. Tiap hari hampir buntung. Hampir ya? buntung. Jadi Hampir bukan buntung. beruntung bro. Tapi setiap hari hampir buntung. Iya. Gimana bro caranya apa at least teman-teman biar bisa menganalisa lebih baik gitu, di market ini supaya bisa mengubah status sosial hidupnya? Ya pertama teman-teman harus punya kepekaan sosial yang tinggi untuk bisa melihat narasi di market itu seperti apa. Karena narasi itu selalu bergerak bro. Iya. Bergerak dan berubah di market. Jadi jangan sampai kita buta dengan narasi. Kalau kita buta dengan narasi itu kita sama aja ya jalan tapi nggak tahu jalan. Nggak pakai GPS pula. Iya. Jadi market ini sangat di-drive oleh sentimen, oleh narasi juga. Jadi kalau mau berhasil di sini harus fokus ke narasinya apa. Iya. Dan kita membangun tesis yang kuat di narasi tersebut. Dan yang kita be early, invest di apapun. Karena Ya. waktu itu AI agent, ya, saya memang nggak beli Godzeus Maximus. Ya ini saya jelaskan thought Ya. prosesnya. Oke, apa yang terjadi waktu itu? Satu, ada yang namanya naratif AI agent, yaitu ada suatu Twitter account yang handled by AI, yang kemudian dia trading AI meme coins. Iya. Dan pertama kali yang di trading itu koinnya adalah GOAT atau Godzeus Maximus. Ketika saya tahu GOAT, market cap dari GOAT itu sudah sekitar 250 juta atau hampir 300 juta. Iya. Saat itu saya berpikir thought prosesnya sama seperti saya dulu ya lihat Dogecoin udah billions of dollars, akhirnya saya milihnya Shiba Inu. Iya. Saya mikir apa yang bisa menjadi alternatif dari Godzeus Maximus ini. Karena otomatis kalau saya beli Godzeus Maximus waktu itu ke market cap billions, Betul. itu saya hanya naik 3 kali lipat. Tidak mungkin 30 kali lipat atau bahkan 200 kali lipat. Iya. Lalu saya melihat alternatifnya. Dan setelah Godzeus Maximus launching, terus kemudian dia di listing di Chex Exchange, yang itu juga saya tulis juga di dalam, saya melihat alternatif koin-koin AI agent lain yang mungkin mengikuti jejak yang sama. Kali Mas Ada ini Ya. lagi mau coba, mungkin lagi mau jualan ke banyak, by the way nonton ini banyak manajer-manajer di exchange ya. Oh, besar ya. iya. Dia lagi mau jualan maksudnya koin kentut dia di listing. Oh iya. Mau Ya, pamer boleh. dia. Iya, boleh Jadi dia lah. lagi minta koin dia buat di listing teman-teman. Jadi itu, Iya. gua tahu nih angle-nya kemana. Karena semua cek, semua warna apapun tuh ada di sini tuh yang nonton. Oke. Orang-orang pentingnya tuh nontonin ini. Jadi dia arahnya tuh ayo koin kentut gue di listing gitu dia. Oke, ya. Ya, itu juga ada ya. Tapi balik lagi ya. Waktu itu saya terapkan strategi tebar jala, Bro. Karena ya saya tebar jala hanya beli 10. 10 tapi 10. ya jalannya ya. 10 4 jadi ya. 1 jadi fart coin, 6 lainnya gagal. Ya, Ya, apa aja mana- tuh? Ingat gak apa aja? Ingat ya, karena di sini pun juga ada listnya. Tapi ya. total modalnya berapa berarti? Total modalnya ya sekitar Dari 10 itu? 7 ribuan. Oke, jadi $7.000 ya. Lu Ya. sebar ke 10. Yes. Oke. Jadi ya ini saya satu juga ya, yang di sini juga udah, yang minus 90% juga ada, Bro. Ya, coba Ya. ditunjukin, Bro. Yang minus 90% ini juga ada. Nah, itu. Ini juga minus 90%. Tapi ya. tetap aja dari modal 7.000-nya Iya, jadi 4 miliar gitu. benar. Jadi it's all about not always be right ya. Ya. Tapi ketika kalian benar, kalian maksimalkan keuntungannya. Karena trading di kripto yaitu risikonya sangat tinggi. Yes. Jadi teman-teman kalau tidak siap ya dengan risikonya, ya mungkin pendekatannya ya bro, yaitu dengan lebih Ya. ini lagi, lebih safe lagi. Ya mungkin ikut borong Bitcoin ya setiap bulan, itu mungkin jauh lebih aman ya daripada teman-teman coba cari yang bisa naik 200 kali lipat. Tapi kalau mau ya cari yang bisa naik 200 kali lipat, ya teman-teman harus ya menerapkan money management yang baik. Karena hanya itu ya satu-satunya cara bisa bertahan di market yang super duper volatile ini. Ya. Ini pertanyaan, Bang, gue umur 19 tahun dan gue udah ditolak sama satu cewek selama bertahun-tahun. Gimana tanggapan lu, Bang? Dia 19 tahun ditolak sama satu cewek selama bertahun-tahun. Masih satu yang nolak. Oh, dia nyarinya kurang banyak berarti. Bener. Atau dia mungkin nggak tahu dirinya gitu. Apa gimana, Ya, Bro? ini masih satu itu sama aja kayak ini ya. Beli Gcoin tapi nggak naik. Atau beli Max tapi nggak naik. Kamu perlu cari lagi sampai dapat yang Fartcoin.
Harus cari yang sampai dapat yang fart coin ya bro ya. Iya, karena hanya butuh satu wanita untuk merubah hidupmu. Tapi gini, kalau menurut gua kalian harus mulai untuk mencari dari kriteria kalian sendiri dulu. Dan kalian harus jadi orang yang kira-kira ke yang kriteria kalian mau. Oke, gua mau cewek yang seperti A, B, C. Tapi kalian laki-laki yang seperti apa? Kan pertanyaan seperti itu. Iya. Ya. Ketika lu udah punya kriteria pasangannya seperti apa, lu coba jadi orang yang kira-kira bisa mengattract kriteria seperti itu gitu. Yes. Dan ya gue bilang kemarin gitu. Jadi kalian harus lihat attraction level apa ceweknya di mana. Kalau lu udah di 4 ya lu kejar dia sama itu, dia makin ilfil. Makanya gini, kalau cowok nih menurut ceweknya nilai 7 8 9, nge-stalk ceweknya pasti dibilang wah keren nih. Cool gitu kan. Tapi kalau cowoknya dia enggak suka creepy. Oke. Cewek itu memang begitu teman-teman ya. Jadi kalau udah ditolak selama bertahun-tahun sudah cari yang lain. Kalau ini dibilang cari cewek pakai metode tebar jala ala Kalimasada. Itu bukan ala Timothy, kalau Timothy enggak. Kalau saya single concentrated asset class. Iya. Ya kan? Jadi aset kelasnya cukup satu bro. Gue Bitcoin, banyakan Bitcoin. Gue nggak kanan kiri Fatcoin. Benar. Ya. Nah, jadi kan kelihatan nih sifat aslinya kan? Ya nggak? Kelihatan sifat aslinya. Tapi kan ini ya strategi. Kena lo. Strategi investasi itu tidak sama dengan kehidupan pribadi. Oh, enggak, biasanya gini, tapi itu ada mirip-miripnya, bro. Investasinya konsentrasi, ya kan? Benar. Hubungannya konsentrasi, keluarganya konsentrasi, semuanya konsentrasi, fokus, bro. Fokus. Ya, tapi ingat, bro, mirip bukan berarti sama. Waduh, enggak. Iya. Sulit nih. Kalau silat lidah sama nih orang nih. Lu Mirip, kayak silat lidah sama dosen tuh mesti dipikir gitu lu. mirip bukan berarti sama. Nah, Ya. dia diksinya tuh banyak gitu. Kalau Kalimasada tuh sebenarnya diksinya banyak jadi bahaya ya. Jadi nah ini pertanyaan juga bro, kalau pasangannya nggak support apa ditinggalin aja? Pasangan nggak support, ya lu nya layak di support atau enggak? Ya. Gimana? Lu pasangan nggak support tuh tinggal atau enggak? Itu buat saya atau buat Bro Timothy yang jawab itu? Buat lu. Kalau saya ya ini ya, karena nggak pernah nggak disupport. Iya. Karena dari awal frekuensinya kan udah sama bro. Oke. Tapi kalau nggak disupport misalkan, case teman-teman yang lain, yakinkan dia bahwa kamu bisa berhasil di situ. Oke. Tapi jangan kamu lawan dan jangan kamu paksa memahami. Karena untuk memahami sesuatu itu pasti butuh waktu. Coba kenalin perlahan demi perlahan, subtle caranya. Ya. Kayak tiba-tiba kamu misalkan tahu nih, cewekmu ini ya dia mungkin saham garis mentok gitu bro. Ya. Oke, atau reksadana atau saya Reksadana. aman gitu. Untuk kita nikah dan sebagainya. Ya. Tapi kamu ini Fartcoin. Oh, Iya. nggak Kamu cocok. ini Fartcoin. Nggak cocok. Iya. Sulit ketemu di tengah. Oke. Ya. Tapi kalau sama-sama saling mendekat bisa. Ya. Ya, mungkin inilah dengan sedikit mungkin ya dibahas. Oh ternyata aset kripto ini aset masa depan loh. Iya. Ya. Atau aset kripto ini memiliki ini ya future projection kenaikan yang tinggi dan lain sebagainya. Jadi kamu pancing-pancing dulu bro, sampai ketemu dia interestnya. Ya. Kalau dia udah mulai interest, ya yang itu baru kita prospek. Oh. Jadi harus ada interestnya dulu. Interest baru prospek. Interest baru prospek. Nah ini pertanyaan paling random yang gue dapat hari ini. Cara dapat cindo cek tanpa punya toko gimana? Gue itu suka makannya Citato karena gue Cina tanpa toko bro. Nah udah bisa gue. Oke. Gue udah bisa kayak Kalimasada. Udah bisa, diksi gue udah ada. Oke. Benar. Cara dapat cindo tanpa punya toko apa? Emang ada hubungannya bro toko? Kayaknya nggak ada hubungannya sama toko bro. Iya. Karena gue juga Citato ya teman-teman ya. Jadi itu ilmu teman-teman ya. Ilmu apa kita bikin modulnya tuh bro. Mau kalian tuh? Boleh. Tuh mereka mau. Iya. AC sama dengan Akademi Kripto, Akademi Curhat, Akademi Cinta, Akademi Komedi. Betul. Karena kita di sini kan menemani kalian. Gue bilang ini it's a show for fun for us ya. Ada yang bilang Cito Cina Kripto. boleh. Kayak sini fun ya. Kita di sini fun ya. Please modul percintaan. Nah, mau bayar berapa kalian? Apa kita bikin, bro? Kelas AC, Akademi Cinta beneran webinar gitu kan? Iya. Gimana tuh? Webinar Akademi Cinta? Apa kita coba bikin sekali? Buat iseng aja di dalam gitu. Siapa tahu ada yang mau gitu. Nah, banyak bro ternyata yang request loh bro. Kacau bro. Apa itu? Beneran ini serius mereka. Minta modul buat cinta katanya. Karena kayaknya kebanyakan di sini jomblo bro. Benar. Iya, kan kenapa di sini?
Aku cowok miskin, cewek gua kaya, kok dia mau ya bang? Nah itu kamu berarti jago gitu. Kalau kamu cowok miskin bisa dapat cewek yang kaya ya. Jadi itu aja ya bro ya untuk Yes. hari ini. Sampai jumpa di margin call kalau ada lagi.